karena luar biasa antusiasmenya dari 3J ini. Semoga dengan antusiasme ini berefek kepada besok SAI tembus berapa M? 15 Akhir Allah. Saya mohon biar teman-teman bisa masuk dan panitia pun bisa memasukkan tambahan kursi. Karena kapasitas ruang ini sekian hanya 200, tapi kita pol-polkan biasanya bisa 250 orang. Ya monggo, yang ibu-ibu bisa sedikit merapat lagi, tidak rapetin kursinya, digeser semua, ayo semua berdiri, tolong semua berdiri. Yang ini bisa maju, yang ini bisa maju, boleh. Sederet ini boleh. Dan tolong teman-teman semuanya berkontribusi bergerak, yang ini dimajukan. Gomez. Ini mana kan? Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo. Orang pasar Sergio ini panjang. malah nggak bisa ke sini maaf. Ini baru Mas Dian juga ini. Mas Dian FK juga saya udah ke sini tapi ini. sering enggak ya? Magetan, dia komandannya Magetan. Oh, yang ibu-ibu mundur ya, bukan maju kalau begitu. Jadi ibu-ibu maju mundur sedikit, kalau bapak maju. Kursi yang kosong bisa diisi terlebih dahulu, karena kursi itu buat tempat duduk orang. Ya. Kursi buat tempat duduk orang, bukan buat tas atau makanan. Ya, tasnya yang di luar. Sudah, Bib? Masalah. Baik, untuk mempersingkat waktu karena duhur di sana itu kurang lebih sudah jam 12 kurang 20, ya, sehingga bisa optimal waktu yang kita agendakan pada hari ini. Untuk selanjutnya adalah kita masuk ke sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama tentunya adalah dari tuan rumah 3J yang semuanya beliau support, beliau ayo kita semua yang luar biasa mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya. Selagi semoga Allah berikan keberkahan, kebahagiaan bagi beliau komandan 3J kita. Mari kita sambut dengan takbir beliau Yai Sasongko Jati. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Haji Lukmanul Hakim, yang saya hormati Kiai Kusnadi, yang saya hormati Ustadz Moki, dan asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati, saya tadimi dan saya banggakan sahabat-sahabat Paskas di 3J. Takbir! Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini tidak ada kata yang pantas dan tidak ada kata yang terindah untuk saya sampaikan kecuali alhamdulillahirabbil alamin.
berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebuah kebersyukuran, sebuah kebanggaan dalam waktu yang sangat singkat. Sahabat-sahabat Solo alhamdulillah berkenan menyiapkan segala sarana prasarana untuk kita dipertemukan oleh Allah. Ini tidak disusun sebulan, bahkan juga tidak disusun dalam waktu 1 minggu, tapi disusun dalam waktu 1 hari. Takbir! Aplaus yang meriah buat Solo. Inilah cara Allah untuk mempertemukan kita yang mungkin baru ada beberapa kabupaten yang baru kenal. Bahkan kita baru pulang mengunjungi kabupaten itu untuk menginstal yang namanya gerakan infak beras, untuk mengenalkan yang namanya Paskas. Alhamdulillah pagi hari ini insya Allah dalam semangat ada satu agenda yang insya Allah ini adalah sebuah agenda sebagai awal muasal gerakan infak beras ini. Dulu memulai menggerakkan hari ini hampir 850 ton setiap bulannya dari Aceh sampai dengan Papua. Maka insya Allah sahabat-sahabat semua yang hadir pada kesempatan hari ini Allah nggak salah pilih pundak. Insya Allah inilah hamba-hamba Allah yang terpilih untuk melanjutkan estafet, untuk terus mengawal gerakan ini sampai kiamat nanti. Kita akan teteskan gerakan sedikit demi sedikit ini. Insya Allah inilah sebagai pembuktian bagi kita bahwa kita sebagaimana disebutkan di surat Al-Furqan ayat 63 tadi, wa ibadur rahman. Insya Allah hari ini kita sama-sama untuk meluruskan niat apa yang nanti kita akan terima, apa yang nanti akan Kiai sampaikan, mudah-mudahan tidak hanya paham tapi juga bisa kita amalkan. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan waktu dan saya sendiri secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tim Solo yang sudah Bandung Bondowoso dalam 2 hari ini menyiapkan rangkaian kegiatan dalam rangka SMK, kemudian juga dalam rangka mengumpulkan teman-teman 3J ini untuk bisa hadir dan bisa bersama-sama dengan Kiai kita, Kiai Lukmanul Hakim. Mudah-mudahan waktu tidak menjadikan sebuah masalah bagi kita, ke tempat dan prasarananya dengan segala yang sudah dimaksimalkan ini, mudah-mudahan inilah yang menjadikan Allah melihat kita dan Allah menurunkan keridhaan bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman Paskas Solo yang sudah berkenan untuk mewakafkan diri, waktu, biaya dan segala macamnya sehingga terselenggaranya acara ini. Jazakallahu khairan katsira. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Ustaz Kiai Sasampul Jati. Baik, untuk selanjutnya dalam rangka menyambut Sedekah Akbar Indonesia Jogja tahun 2022. Marilah kita sama-sama menyimak beliau yang tentunya akan mengetuai kegiatan Sedekah Akbar Indonesia. Beliau juga sekaligus sebagai manajer dari Baitul Mal Munjalan yang ada di Yogyakarta. Marilah kita sambut beliau dengan takbir, yaitu UYS. Siapa itu? Ustaz Yudi Sunono. Takbir. Pada beliau ada Ustaz. Dengan Ustaz
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni mizan barakan wa anta khairul munzilin. Adalah suatu keberkahan yang luar biasa pada pagi hari ini, sebuah kerinduan yang sangat mendalam akhirnya terobati pagi ini. Saya dari Jogja sudah hampir 3 bulan membawa beban yang begitu berat, tapi ketika bertemu dengan wajah waliullah yang begitu bersinar, seolah hilang beban itu. Jadi Kiai Lukman sungguh membuat kita adem ayem. Mudah-mudahan beliau bisa membimbing kita terus hingga kita bersama-sama sesurga dengan Rasulullah. Amin. Di kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya melaporkan terkait dengan amal soleh yang luar biasa, yaitu sedekah Indonesia. Tapi sebelumnya saya punya yel-yel yang tolong dijawab ya. Saya akan hanya 2 kali yel. Yang pertama adalah sedekah Akbar Indonesia, tolong jawab semua bisa sedekah. Nanti di awal itu. Di akhir adalah sama sedekah Akbar Indonesia, tapi jawabnya saya sudah sedekah. Jadi kalau belum sedekah nggak usah jawab. Jadi rekeningnya ada di rekening 7411111006. Itu rekening sedekah Akbar. Ya. Masih baru ini. Ya, kan UYS. Resmikan rekening. Ya ini ya, ini rekening resmi. Silakan yang punya e-banking, e-banking ataupun friend minta ditransferkan orang tua juga boleh. Kalau siapa aja boleh dia. Ini betul Bang Maya ya, rekening ya. Saya juga. Kita kenalan ngapalin nanti keliru lagi. Nanti biaya padahal biaya tinggal balik. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi ini adalah effort besar bersama 3J. Jadi sebenarnya bukan Jogja tapi 3J. Ini pun juga Jogja. Ya, saya bingung ini Jogja. J sama Y. Sama saya kalau J kalau di ya. Jogja sama Jogja. Untung tidak ada sultannya Jogja, jadi nggak apa. Jadi alhamdulillah ketika Kiai pertama kali menyatakan di Palu bahwa tuan rumah untuk sedekah Akbar berikutnya adalah 3J Yogyakarta dengan target 10 miliar 15 miliar untuk 10.000 santri di Palu. Kiai menyampaikan itu, saya cukup mendengar dan mengatakan samina wa atona Kiai, karena nggak tahu apa kok, jadi itu aja jawabannya. Tapi seiring waktu perjalanan 3 bulan dari September, Oktober, November ini, saya merasakan ternyata samina wa atona saja tidak cukup. Ini pelajaran yang saya alami. Jadi ternyata samina wa atona itu ini telah saya Kiai, nanti boleh dimatrikan di SMK. Jadi dari samina wa atona tadi harus mengikuti 4 unsur. Ya. Yang pertama apa? 1, yakin bahwa Allah Maha Kaya. Ketika saya take video Kiai di Surah Dalam Jalan, Kiai begitu mantap, Allah Maha Kaya lah. Tapi lihat wajah saya, beda sekali dengan wajah Kiai. Saya membayangkan itu, tapi Kiai belum yakin, dan makanya saya tetap sambil lakukan itu saat itu. Yakin, yang pertama harus yakin bahwa itu memang kebenaran yang harus terjadi. Yang kedua apa? Saya yakin sungguh-sungguh ya. Namanya yakin itu sungguh-sungguh. Manjada wajada. Sopo sing tenanan mesti entuk hasilnya. Ya. Yang ketiga apa? Ilmu. Harus kita bekali ilmu. Kita kerja keras kok tanpa ilmu, oleh keringat capek saja. Gitu. Terus yang keempat yang penting ini adalah
berjamaah. Nah inilah pada hari ini saya melihat kita bisa berjamaah kumpul di sini, luar biasa. Saya merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Didukung apalagi sekarang tingkat nasional sedekah Akbar itu mulai diangkat, mulai kita gaungkan agar viral, agar menjadi program bersama untuk kita bisa membahagiakan lebih jauh ke para santri. Nah itu teman-teman semua yang kita alami, dan memang kita masih berjuang kita masih cukup berat. Makanya kemudian ada judul ini, menjemput keajaiban bersama Kiai Lukman. Tadi bersama UIS sudah coret, nggak mampu. Saya harus ganti bersama Kiai Lukman, dan itu sudah terbukti banyak pola. Jadi akhirnya kan beberapa kali saya memberanikan diri untuk Jabri Bio melaporkan, bahasa kerennya melaporkan, tapi bahasa dalam hati sudah. Tapi kan kita nggak boleh berharap dengan manusia, kita harus berharap dengan Allah. Cuman lewat wasilah kiai. Jadi demikian, kalau misalnya sedikit unek-unek saya, nanti biar kiai yang akan menyampaikan bagaimana agar keajaiban itu. Demikian, mohon bisa menyimak sampai tuntas, dan kita belum mulai. Kalau kiai baru mulai, kita malah belum mulai. Jadi kita harus benar-benar untuk membulatkan tekad, ya. Sanggup teman-teman? Siap sedekah? Saya ulangi tekad kita yang pertama, sedekah kepada Indonesia, semua sedekah. Siap dari kamu? Oke ya. Sedekah kepada Indonesia. Semua bisa sedekah. Sekarang jawab dalam hati masing-masing. Ya. Sedekah kepada Indonesia. Saya sudah sedekah. Ya, kelihatan kok beda toh? Kenceng sekarang kayak kenceng ya toh? Masih ada waktu 26 hari kurang, karena ada 2 hari untuk kita sama-sama menjadi orang-orang yang bisa memuliakan para santri dan korban. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? 4 poin tadi tulis di situ. 4 poin ditulis. Saya kayak Yakin. Yakin. Sungguh-sungguh. Wasilah Kiai Lukman. Ilmu Berjamaah. Terakhir berjamaah. Mbah ini. Langsung Mbah. Masya Allah. sebelum rawuh Kiai Bahnur. Saya udah lama tidak ngisi di pom bensin, Pak. Tahu nggak ngisi apa? Si Bainur ini bosnya pom bensin. Ngisi di pom bensin itu maksudnya ngisi bensin gratis di pom bensin. Sidaknya ya. By UYS. Baik. Ini dari jari. Itu ya. Kita berlihat udah wawancara. Sudah dulu ya. Dulu ya, astagfirullahaladzim. Saya akhiri dan kita akan simak bersama wejangan petuah Kiai, semoga menjadi wasilah keajaiban kita bersama. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pengen ngisi di pom bensin. Wah iya. Ngisi mobilnya tadi. Baik, alhamdulillah saudaraku, inilah saatnya waktu yang kita nanti-nantikan, waktu yang kita tunggu-tunggu. Tentunya adalah tausiah bujangan dari beliau, semoga nanti menjadi energi kita untuk bisa lebih baik lagi dalam beramal soleh. Jadi energi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam gerakan infak beras dan semua kegiatan pasar lainnya. Baik, marilah kita sambut beliau yang sudah relakan waktunya untuk kita, tenaganya, hartanya, hadir jauh-jauh dari Pontianak meninggalkan keluarganya. Kita sambut dengan takbir beliau. Masya Allah, tabarakallah. Kita sambut dengan takbir beliau. Kiai Haji Lukmanul Hakim.
Tahulah apa yang akan ada di otak semuanya, apa yang terlintas di pikiran kawan-kawan. Yang jelas teman-teman, kalau pengen jadi pemimpin yang hebat, memang harus banyak berkorban. Kalau di bawah tenaga waktu, kalau sudah di atas perasaan dan hati. Sabar-sabar buat para pemimpin, sabar-sabar buat para guru, sabar-sabar buat para direktur, para manajer. Hasilnya itu tidak instan. Tapi kalau sesuatu ditanam dengan yang baik dan bumbu keikhlasan, bumbu double, bumbu pasti nanti panennya juga buah yang terbaik. Kalau pupuknya palsu, tanahnya palsu, bibitnya bibit abal-abal, maka hasil tanamannya juga abal-abal. Nah, saya yakin dan sangat percaya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lebih banyak. Keikhlasan itu akan melahirkan keikhlasan yang lebih banyak. Ketulusan akan melahirkan ketulusan yang lebih banyak. Maka apapun yang kita tanam, pastikan yang kita tanam itu adalah kebaikan. Karena kebaikan tidak akan pernah mati. Kebaikan tidak akan pernah mati. Kebaikan tidak akan pernah mati. Kemuliaan tidak akan pernah terluka. Pada Ustaz Kiai Haji Lutful Hakim, waktu dan kesempatan kita sama-sama persilahkan kepada beliau. Kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Panitia, tolong saya bantu lepas banner yang di depan itu. Ada banner di depan yang ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, dilepas terus bawa ke dalam. Siapkan lakban isolasi. Sini. Isolasi lakbannya sini. Kursinya geser. Minta tolong pindahkan. Gini. Dah tempel. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim.
siap melaksanakan sedekah akbar 2022. Dah. Semua bisa. Materinya udah selesai. Saya serius. Antum kira saya main-main? Saya serius. Tapi saya nggak mau negur langsung. Tadi saya kepikir mau pakai kertas ini, mau tak lipat tutup nama saya. Karena kalau ada nama saya di situ, nanti yang punya kuasa marah. Nggak boleh ada nama saya di situ. Saya sama kayak antum juga, banyak dosa, banyak aib. Gak bisa jemput keajaiban tuh pakai sama-sama saya, gak bisa. Kalau mau jemput keajaiban itu bersama Allah dan Rasulnya, itu baru benar. Antum yang hari ini hadir di sini jadi saksi. Mungkin tadi ada ngerekam. Diingat-ingat episode ini. Kalau nanti saya mati, antum bersaksi di hadapan Allah. Sedikit pun saya nggak berani bilang karena ada saya. Malah saya kepikir sedekah akbar Jogja nanti yang mimpin doa antara Mas Songko atau Mas Yudi. Teman-teman semua, ketika masih kita berharap pada manusia, bersandar pada makhluk, meletakkan kekuatan kita pada manusia, disitulah awal kehancuran kita. Ya mungkin kalau antum nggak pernah lihat kejadian kayak gini, inilah kajian seumur hidup, banner diedit dalam acara. Dan saya tadi alhamdulillah dikasih Allah ilham untuk kencing. Buang air kecil dulu. Mikir saya gimana cara ngeditnya ini ya. Saya tadi udah bilang sama Mas Songko. Begitu saya balik dapat tulisan banner, alhamdulillah ini jawabannya. Ini bawa dari Jogja ya? Dan ini bawa dari Jogja. Allahu Akbar. Bannernya cetak di Solo, editannya dari Jogja. Allahu Akbar. Ini yang benar. Nah, baru nyaman saya ngomong. Menjemput kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim bersama Allah dan Rasulnya. Faham teman-teman yang baru gabung jadi Paskas? Dapat pesan nggak? Bukan ini, tapi dia. Kenapa belum bergerak fundraisingnya? Jangan-jangan ada manusia di hati kita. Kenapa nggak datang-datang pertolongan Allah? Karena otak kita pengusaha, orang kaya. Siapa yang mau saya datangin? Manusia itu kecil, terbatas, sedikit. Di atas panggung saya nggak ada ngomong 15 miliar. Saya ngomong apa? Allah Maha Kaya. Yang bikin angka 15M itu antum. Nangis. Nelongso saya, nelongso. Ngapa Ustaz di bawah? Yang di atas tuh guru, yang di bawah murid. Jadi tadi yang di atas apalagi nulis-nulis. Guru besar. Saya nggak ada nulis, mindahin banner aja. Karena tulisannya sudah diambil sama UYS, urung yakin soleh. UYS, urung yakin sungguh-sungguh. Jadi sedekah akbar ini bukan ujian kekuatan. Sedekah akbar ini ujian ketaatan. Beberapa orang datang ke saya lalu bilang, saya punya uang, berapa anak yatimnya? 1000, saya tanggung semuanya. Saya bilang, bikin aja sendiri Pak. Sedekah akbar ini bukan masalah siapa yang punya uang. Dari namanya aja, nih, kita melihat sedekah akbar. Program kita kan infak beras. Kenapa nggak infak akbar? Karena waktu saya bikin sedekah akbar 2012 itu, saya nggak punya uang. Nggak punya modal juga.
Nggak ada fundraising, nggak ada bikin kaos, nggak ada bikin topi, nggak bisa sewa gedung kayak bagus kayak gini. Cuma punya satu, punya keyakinan, punya iman, Allah nggak mungkin sia-siakan setiap niat baik. Waktu itu uang yang dibutuhkan 50 juta. Waktu saya mau mikirkan uangnya, langsung mundur teratur. Nggak boleh gini, salah saya kalau mikirkan uangnya. Pokoknya bismillah lah. Saya lapor mama saya, bilang, "Mak, boleh nggak bikin sedekah akbar?" Kata mama saya, "Bikin lah bang. Belum pernah ada tuh 1000 anak yatim kumpul. Tapi bukan santunan mak, ini program memuliakan. Kita kasih hadiah yang terbaik." Uang nggak ada. Nah disitulah terkumpul uang 97 juta. Lebih, datang air minum 2000 botol, datang sabun 1200 sabun, datang makanan. Saya tanya sama panitia satu-satu, "Kenal kalian yang ngantarkan itu?" "Nggak kenal bang, nggak tahu dari mana." Di situ saya mulai percaya dan yakin ada kekuatan lain. Kekuatan siapa? Kekuatan Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang membuat sedekah akbar terwujud 2012. Rasa cinta kepada Allah, sayang kepada Rasul, pengen satu surga sama Rasulullah, itu yang membuat orang bergerak. Jadi kalau hari ini teman-teman ngerasa kayak nggak ada progres karena otaknya duit. Bisa jadi otaknya duit. 15M tuh angka yang antum buat sendiri. Saya nggak pernah ngasih angka itu. Ini ada pengusaha baju. Kalau beliau bilang, "Nih saya ngasih sekian baju." Ada pengusaha sayur dari Wonosobo, saya ngasih sayurnya. Ini ada pengusaha dari mana, saya ngasih keripiknya, saya ngasih bisnya, saya ngasih ininya. Itulah yang namanya sedekah akbar. Semua bisa sedekah. Sedekah tuh senyum. Waktu pertama kali ngadain sedekah akbar, ada ibu-ibu bawa pengepel, bawa penyapu. "Ustaz, saya nggak punya duit, cuma punya bisa belikan bakwan 10 biji untuk kawan-kawan yang kerja sama nyapu dan ngepel tribun. Ustaz, besok di sini anak yatim duduk di sini kan?" "Iya bu." "Nah mudah-mudahanlah mereka duduk nggak kotor, saya bagian ngelap kursinya." Itu loh sedekah akbar. Paham nggak? Bukan infak akbar. Otak antum jangan uang. Tumpuk tengah, kumpulkan sama-sama. Coba lihat tangan. Ini tangan yang kita pakai untuk berdoa nggak? Iya. Ini tangan yang kita pakai berdoa. Tapi tahu nggak? Ini juga tangan yang kita pakai untuk bermaksiat sama Allah. Ini tangan yang kita pakai untuk memegang sesuatu yang bukan mahram. Ini tangan yang kita pakai untuk ngambil sesuatu yang haram. Ini tangan yang kita pakai untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ini tangan yang kita pakai untuk berbuat maksiat. Yang maksiat itu Allah yang larang. Terus tangan ini yang kita pakai untuk berdoa. Tangan ini yang kita pakai untuk minta sesuatu sama Allah. Ada kekuatannya? Tidak ada kekuatannya teman-teman. Kenapa? Tangan ini kita pakai untuk bikin maksiat. Ya gimana mau naik ke langit doanya? Maka kita perlu tangan orang lain. Itu makanya tangannya ada yang kecil itu loh. Apa tangan yang kecil itu? Tangan penghafal Quran. Tangannya anak yatim. Nanti mereka yang bahagia ketika sedekah akbar, itu yang angkat tangan ke Allah. "Ya Allah, saya bahagia hari ini. Kami senang ya Allah. Kami happy. Bisa makan enak, bisa naik bis yang pakai AC. Antum mau ndak tangan antum tuh dibela sama tangan yang kecil-kecil itu?" Kok nggak bergerak? Bisa jadi belum paham. Kenapa saya pilih ke Solo hari ini? Biar kumpul. Tidak apa-apa yang Jogja tidak mau datang. Tidak apa-apa yang lain tidak mau datang. Saya mau kumpul sama yang mau datang ya.
duduk sama-sama. Di luar ekspektasi saya berharap kumpul di musola aja, kumpul di surau. Rupanya teman-teman Solo bikinkan tempat terbaik. Inilah sedekah akbar. Ada yang bikin kue, ada yang menyiapkan tisu, ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan roti, ada yang menyiapkan tisu. Teman-teman, inilah sedekah akbar. Semua orang terlibat. Saya kemarin di Samarinda bikin bahagia camp 3 hari teman-teman, dengan panitia yang sangat sedikit, terbatas. Ada pengusaha bisnis rental mobil, kita pinjam mobilnya dan kita bayar, kita mau bayar uangnya. Pas hari selesai mereka bolak-balik ngantar, mereka bilang, Ustadz, kami tidak jadi minta bayaran rental mobil, boleh tidak kami nyumbang juga tenaga supir kami sama mobil kami. Nangis saya. Inilah sedekah akbar. Angka 15M itu antum sendiri yang buat, antum takut sendiri akhirnya. Maka di atas panggung saya bilang Allah Maha Kaya. Apakah tidak bisa Ustaz 15M? Terlalu mudah bagi Allah. Tapi jangan-jangan kita belum pantas untuk ngasih 10.000 anak yatim itu. Kata Allah, dosamu terlalu banyak, kau cuma 1.000 aja ngurusnya. Kelasmu kelas 1.000 anak yatim aja, tidak pantas kamu ngurus 10.000. Ada kiai-kiai di ujung-ujung gunung sana, ada kiai-kiai di pedalaman-pedalaman hutan sana yang sangat memproteksi rezekinya dari rezeki yang haram. Kalian tidak pantas ngasih sedekah sama mereka. Tidak boleh makanan kalian, kue kalian, snack kalian tuh banyak syubhatnya, makanya kami nggak terima. Bisa jadi begitu skenario Allah. Makanya tidak jadi 10.000. Yang saya tekankan kemarin tuh angka 10.000 anak yatimnya, bukan uang 15 miliarnya. Orang tanya, di mana sedekah akbarnya Ustaz yang hadir cuma 100? Loh, 10.000 yang nerima manfaat nanti itulah dia akbarnya. Diantarkan berjilid-jilid, Ponorogo ada 100, ini ada 1.000, tersebar ke seluruh kota. Itulah sedekah akbar, kebahagiaan yang sampai ke anak-anak. Semua orang terlibat, itu loh sedekah akbar. Yang kita adakan resmi seremonialnya memang cuma 200 anak yatimnya. Kecil, sedikit, yang hadir segitu, tapi yang nggak nampak. Belajar kita untuk lakukan dan lupakan, belajar untuk ikhlas. Nggak usah sibuk dengan kamera manusia, capek. Coba kalau setiap orang berpikir, nih Ponorogo ada 100 anak yatim, berpikir begitu, kota-kota antum masing-masing, siapkan 100 antum muliakan semua, selesai nggak? Selesai. Ngapain? Di satu komandokan. Nggak mungkin pengusaha. Saya tanya sama antum, orang-orang baik yang pengen sedekah banyak nggak di dunia ini? Anak-anak yang perlu banyak juga nggak? Tugas kita apa sih? Menghubungkan, mempertemukan. Jangan-jangan kita tidak pantas dipakai sama Allah untuk mempertemukan dua orang ini. Masa sih pengusaha-pengusaha itu tidak mau ngasih ayam, tidak mau ngasih baju, tidak mau ngasih kue, tidak mau ngasih sendal. Orang 2012 ada yang datang ngasih sabun 1.200 sabun sampai lebih. Air minum botol itu, RTD ready to drink, air minum teh botol itu datang berapa? Hampir 2.000 botol, padahal air minum cuma 1.000. Sampai orang tua asuh kita kasih juga. Halal kebu, halal kasihkan aja, bagikan aja. Sampai berhari-hari sedekah keluar masih ada air minumnya. Allahu Akbar. Antum udah terkenal kayak gini, sudah punya nama besar, sudah kemana-mana, masa tidak bergerak? Jangan-jangan belum paham, jangan-jangan belum pantas. Coba tanya, aku udah ngapain? Saya yakin orang baik di 3J ini banyak sekali. Banyak nggak? Banyak. 10.000 untuk kelas Jawa tuh kecil atau sedikit? Banyak sih? 10.000 penduduk Jawa. Penduduk Jawa 10.000 itu besar atau kecil? Kecil. Nah kita memuliakan 10.000 nggak pantas tuh, gimana ceritanya? 3 provinsi jadi 1, Jogja. Ini menunjukkan tidak konsisten gitu ya. Jog pakai Y atau kalau Yogya ya pakai Y gitu. Untung udah dikoreksi sama ini. Ini kan sinyal semua, ayat-ayat kauniyah semua. Nggak apa-apa. Dah ditempel, plug banner Solo kombinasi dengan banner Jogja. Jadilah begini dia. Menjemput keajaiban. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha
Rahman dan Rahim. Masing-masing kota misalnya mikirkan satu bidang. Saya bagian lauk pauk, kami dapur umum masak sayur, kami bagian ini. Nanti balai saji ikut turun, berkah box turun, dapur masjid turun, ormas turun, rembuan rame-rame, logo mau pakai logo, nggak pakai logo, kita bergerak semua. Kira-kira selesai nggak 10.000 anak yatim tuh? Sekarang ganti file otaknya, yang 15 M tuh di delete. Dah, otaknya 10.000 anak yatim yang mau dimuliakan. Coba ganti, berapa? 10.000 anak yatim. Bagi tugas, Ponorogo mau ngambil berapa? Kami tanggung jawab 100. Wonosobo berapa? Kami 200. Kendal berapa? Kami 300. Rame-rame kita patungan. Selesai tidak sih? Berapa anak yatim yang mau kita muliakan? 10.000. Nah, otaknya tuh orangnya, bukan uangnya. Jelas? Delete itu 15 miliar. Siapa yang nyuruh? Apa otaknya? 10.000. Terus tidak terwujud. Niat sudah sampai, Allah catat. Gusti Allah mboten sare. Tapi tadi sudah tampilkan sama antum, kalau niatnya asli, pupuknya asli, keikhlasannya asli, orang-orangnya asli, lebih nggak? Lebih. Nggak pernah ada ceritanya sedekah akbar nombok, nggak pernah. Selalu Allah datangkan pertolongan bertubi-tubi. Pengen nggak satu surga sama Rasulullah? Berapa orang antum nih yang kumpul? Ini kan banyak yang nggak datang. Banyak yang nggak datang kan ini? Ya. Anggaplah satu orang, ya kan tinggal dibagi aja misalnya 10.000 dibagi 1.000 paskas misal gitu. Berarti satu paskas 10. Memuliakan mikirkan 10. Berarti kalau 10 paskas ini cari 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, selesai. Nah, karena terlalu pintar tadi, akhirnya pusing sendiri. Paham nggak anu? Tapi apakah harus uang? Tadi berkali-kali bolak-balik saya ngomong di tempat budak Sumringah itu, bukan uang. Yang kita perlukan rezeki. Ada pengusaha mukena, dead stock, mau disedekahkan bingung, mau dijual sudah nggak laku, out of date, dibiarkan di gudang dimakan tikus. Kita datang bilang, Mbak mau nggak ini dapat jadi pahala Mbak? Satu gudang nih Mbak punya berapa? 200 mukena, sini Mbak kita kumpulkan. Nanti tugas kita yang packing. Tugas kita yang mengumpulkan, ada 200 mukena, ada 300 buku tulis, ada apa? Kumpulkan, duduk bareng-bareng, bagi tugas. Selesai tak kira-kira? Sampai tak 10.000 itu? Sampai. Antum bagikan ke daerah antum masing-masing, 100 di sini. Di komando, satu komando, semuanya paketnya senilai sekian, isinya ini, kita patungan rame-rame. Selesai tak? Selesai. Paham sekarang? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya ini? Bukan infak akbar. Saya tahu nggak semua antum punya uang, nggak usah ngomong, wajah antum itu udah masalah. Ngejapri saya, assalamualaikum kiai, udah pasti masalah ini. Kan yang tadi katanya ngejapri saya itu loh. Baru assalamualaikum aja saya udah tahu masalah ini. Nggak kuat kiai, stres sariawan terus. Baru megang sedekah akbar, gantiannya ngisi SMK jadi pengasuh kayak saya. Sambil antum bungkus itu sayur, sambil antum bungkus itu minuman, sambil antum bungkus itu makanan, sambil antum bungkus itu apa? Alat tulis, sambil berlinang air mata. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang, saya punyanya tenaga, saya bisa dibungkus-bungkus. Saya tidak pengen ya Rasulullah jadi pendusta agama. Pakai tangan saya ini ya Rasulullah. Antum ngomong gitu, datang pertolongan Allah. Kalau pakai otak tidak jalan sedekah akbar ini. Makanya perlu iman dan perlu hati. Saya rindu sama engkau ya Rasulullah, pengen muliakan anak-anak yatim. Pantaskan saya ya Rasulullah untuk ngasih makan sebanyak-banyaknya. Saya pengen anak yatim ini bisa bahagia. Jangan-jangan tidak sampai kita memuliakan 10.000 itu karena tidak bersih hati kita.
Kalaulah pengusaha-pengusaha, orang-orang baik semua berkumpul, kira-kira selesai enggak? Pasti selesai. Kecil teman-teman 10.000 tuh. Maka saya bilang di atas panggung, Allah Maha Kaya. Kok jadi berubah jadi 15M? Yang pengusaha sayur katanya di Wonosobo sampai berapa RT? Itu kalau dimasak bikin dapur umum, kentangnya, ayamnya, apanya, udah selesai urusan logistik makanan kita. Kerahkan pasukan ini bagian masak, ini bagian ini. Itu loh namanya sedekah akbar. Gotong royong guyup, yang punya uang ngasih uang, yang punya tenaga ngasih tenaga, yang punya waktu ngasih waktu, mengkoordinir, ramai-ramai bareng-bareng diatur. Seremonialnya betul tanggal 9 Januari. Tapi pendistribusiannya bisa jadi seminggu, 2 minggu kemudian serentak. Seluruh Indonesia atau seluruh 3J ini, minggu ini zona Jawa Timur, minggu ini, 1 minggu ini Jawa Tengah, minggu ini penutup di Jawa, Jogja. Paham kira-kira? Nah, ada minta uang, minta waktunya, boleh enggak jenengan bantu nyupirkan? Yang punya mobil, yuk parkirkan mobilnya sini, kita distribusi ramai-ramai. Itu loh sedekah. Dapat definisi baru enggak? Mungkin enggak itu terwujud? Mungkin enggak? Ada yang mau terlibat? Ada enggak yang mau terlibat? Kira-kira antum sendirian tuh ngajar? Kebaikan itu tidak akan pernah mati. Maka saya bilang pastikan pupuknya asli. Tanaman sintetis. Yang antum tanam bumbunya adalah keikhlasan, kebaikan, keikhlasan, kebaikan, keikhlasan yang ditanam ke kecil-kecil. Tanam pupuknya di tag enggak nanti pas sendiri marah sama oleh si Soleh. Antum baik sama paskas yang akhwat, sama istri sendiri tidak baik, maksiat, tidak pantas nerima 10.000 anak yatim itu. Jelas? Gimana hubungan sama istri? Gimana hubungan sama anak-anak? Udah tambah baik belum? Nanti capeknya di amal soleh, marah-marahnya sama suami, marah-marahnya sama istri, pelampiasan orang rumah. Makanya orang di rumah tidak pernah mau ikut beramal soleh. Tidak ada manfaatnya antum turun-turun ngurus anak yatim itu kalau antum tidak baik sama keluarga antum di rumah sendiri. Kok ayah semenjak ikut paskas-paskas itu kok tidak ada waktu? Kok bunda ini, para perempuan hati-hati, ada hak suami antum loh. Ya, saya ngomong apa adanya. Mungkin dia perlu jatah di kasurnya, tidak tertunaikan gara-gara antum terlalu sibuk di luar. Istri antum punya hak juga di rumah, diajak jalan-jalan. Mana ada paskas curhat sama saya tengok muka istrinya. Oh, ceritanya suaminya tuh, istrinya tuh begini. Saya tengok muka istrinya. Cantik istri antum nih mas, saya bilang.
Cantik, betul-betul cantik. Betul-betul cantik. Saya bilang masalahnya satu aja istri antum nih, saya bilang kurang piknik, nangis. Benar Ustaz. Loh kan saya bilang mana ada masalah-masalah teknis. Ancaman itu minta cerai, minta ini, minta itu. Enggak, saya bilang istri antum ini kurang piknik. Jangankan jalan-jalan jauh-jauh, dibawa naik mobil, diajak naik motor keliling komplek udah senang. Betul Ustaz. Ente lah paham-paham saya bilang jadi suami. Nyambung enggak? Lo gimana tuh mau bangun peradaban besar, istri di rumah enggak terurus, suami di rumah enggak terlayani. Antum katanya ngurus umat, ngurus anak yatim. Lo di rumah tuh umat juga. Itu suami sah, itu istri sah, muliakan dia. Ini orang tua. Maka saya bilang sama kawan-kawan, ada teman-teman kita yang orang tuanya belum masuk Islam, belum bergabung bersama Islam. Kenapa belum tertarik? Jangan-jangan akhlak kita belum baik. Antum jangan pernah ya, ini saya direkam kan? Jangan ngaku-ngaku. Katanya banyak yang bilang, saya santrinya Ustaz Lukman, santri Kiai Lukman. Saya tidak punya santri yang durhaka sama orang tua. Sampai kiamat saya tidak mau terima santri kayak gitu. Tidak boleh juga sebenarnya ngomong kayak gini. Tapi saya mau kasih tahu sama antum, jangan bilang-bilang santri Munzalan, jangan bilang-bilang santri saya kalau antum jahat sama orang tua. Orang tua antum itu sampai kapanpun orang tua, tidak ada mantan orang tua. Oh pulang-pulang ngantar berasu, ibu sih bid'ah gitu, macam mana? Tidak pernah diajarkan di sini. Nomor satu siapa yang kemarin saya bilang? Birrul walidain, wabil walidaini ihsana. Antum kalau hari ini sibuk ngurus umat, coba cek kenapa kok Allah kayak belum ridho sama kota saya. Jangan-jangan ada masalah saya dengan orang tua. Saya diperjalankan Allah ketemu Mas Gilang Juragan 99, orang di belakang layarnya Mas Gilang, Haji Ali, dan seterusnya. Ketemu kemarin sama orang di Solo, di Sragen. Hampir semua punya pola yang sama. Kenapa hidup mereka kok berhasil? Ternyata mereka punya hubungan yang sangat baik dengan orang tuanya. Maka coba cek gimana antum sedekah untuk masjid, sedekah untuk anak yatim, kenceng-kenceng. Orang tua gimana? Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah teman-teman yang hari ini orang tuanya masih hidup, udah dikasih apa? Udah diperlakukan bagaimana? Itu satu. Kalaupun beliau sudah meninggal, tidak pengen ke transfer pahala dan kebaikannya untuk mereka. Ya Allah, saya bikin rumah makan, saya bikin ini, saya bikin itu, niat supaya mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua saya. Ya Allah, ini energi baru. Itulah baru bisa jadi sedekah akbar. Nyambung gak? Antum punya strong why dari dalam diri ini loh. Ada alasan saya untuk bergerak, ada alasan saya untuk berbuat, ada alasan saya untuk maju. Kenapa? Dosa saya banyak, aib saya banyak. Tadi kan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Disingkat TIAS, taubat, iman, amal soleh. Makanya jadinya paskas, pasukan amal soleh. Taubat, sadar diri, sadar dosa. Iman, yakin, percaya sepenuhnya. Lalu beramal soleh, ajang pembuktian. Turun ke lapangan, turun ke pasar, temui itu tadi si mana Paskas Wonosobo. Mana tadi Paskas Wonosobo yang ngomong sama saya tadi pagi? Siapa tadi? Mas siapa? Mas Eko. Kami audiensi Ustadz dengan berapa? 18 RT. Itu adalah bumi sayur. Terus berapa yang sudah join? 18 semuanya. Nanti mereka mau ngasih berapa? Setiap hari 3 RT sayur. Itu berapa truk? 1 pick up. Itu kalau untuk makan anak yatim penghafal Quran jadi nak? Kalau dibilang Pak kami ada 10.000 anak yatim yang pengen makan sayur yang berkualitas, makan sayur yang enak, kira-kira Wonosobo bisa tutupkan sayur-sayurnya? Baru Wonosobo. Kota-kota lain di 3J ini kan Magelang. Mana lagi yang potensi-potensi alamnya besar-besar? Mana lagi? Ada pengusaha lele di Jawa 3J ini. Ada pengusaha ikan nila. Ada pengusaha bebek, telur ayam kampung.
Telur bebek ada? Kalau dikumpul-kumpulin bisa? Loh, nyambung sekarang? Mungkin nggak? Bisa nggak? Pertanyaan selanjutnya, mau atau enggak? Mau nggak? Mau. Ambil bagian atau jadi penonton? Ambil bagian. Terserah antum. Jawaban dari saya apa? Terserah. Maka saya mau bilang sebenarnya, sorry ya, saya mau bilang sebenarnya, daripada antum pakai baju-baju paskas, terus nggak ada kontribusi, mendingan lepas aja bajunya, pakai baju yang lain aja, buaya darat ke apa gitu, pembohong, penipu atau apa gitulah bikinnya. Ngapain pakai baju paskas antum nggak kontribusi? Antum hadir cuma menuhin bus, cuma menemuin foto, update status Instastory. Allah tahu loh mana yang asli, mana yang palsu. Tapi saya berhusnuzon, prasangka baik, nggak mau ngecewakan ke jauh-jauh antum datang. Saya yakin yang sudah datang ke sini ataupun yang belum datang, semuanya niat baik. Dah jelas? Paham sekarang sedekah akbar itu apa? Apa? Hah? Apa? Apa sedekah akbar? Bergerak bersama. Bukan hanya bergerak, tapi menggerakkan. Bu, ada 10.000 anak yatim penghafal Quran yang mau kita muliakan. Ibu mau ambil bagian nggak? Mau 2? Boleh. 1 boleh. 3 boleh. Nggak apa-apa, itu mau disedekahkan handphone. Dah ditanam, apa yang ditanam? Pupuknya. Gimana orang ikhlas itu? Gimana orang ikhlas itu? Orang ikhlas itu seperti orang tidur. Pak lagi ngapain? Lagi tidur. Berarti enggak? Orang ikhlas tuh nggak mungkin ngomong kalau dia ikhlas. Saya ikhlas kok Ustadz, saya ikhlas kok. Nggak ikhlas. Orang ikhlas tuh nggak tahu kalau dia sedang, sama kayak orang tidur, nggak tahu kalau dia sedang tidur. Makanya lakukan, lupakan. Ini tinggal bergerak aja mas. Kalau nggak mau, daripada antum pusing, saya tinggal bikin surat. Sini surat yang saya tantangan. 9 Januari sedekah akbar 3J dipindahkan ke kota lain. Bisa saya tantangan. Saya tinggal telepon Akbar, mau? Mau enggak? Siap enggak antum? Siap. Mau enggak nih? Masih mau lanjut enggak? Mau lanjut enggak? Yang mau berapa orang? Sedekah akbarnya acaranya pengasuh, wewenangnya saya. Kalau misalnya saya bilang kita pindah kota, insya Allah yang lain-lain enggak berani bantah. Tapi masa iya muka-muka orang baik-baik kayak gini enggak mau ikut terlibat? Saya bukan gertak-gertak sambal ya. Antum yang udah pernah di dalam di internal tahu kalau saya bilang A ya A. Ustadz ngancam-ngancam supaya dipindahkan supaya kita bergerak. Enggak, kalau saya bilang batal. Ada berapa agenda-agenda internal pondok, saya bilang enggak usah, saya bilang enggak, sungguh-sungguh main-main. Ngomong besar ya saya bilang. Buktinya enggak ada, kita cancel. Yang Allah lihat tuh teman-teman kesungguhan. Kalaupun nanti yang tersuplai, yang termuliakan cuma 1.000 anak yatim, itulah berarti rezeki Allah. Berarti kualitas kita ya kualitas 1.000. Ramai-ramai kita ini tidak bisa memuliakan lebih dari 1.000, berarti itulah kualitas kita. Nyambung tidak kira-kira nih? Nah habis ini antum rembuk sesama antum, duduk bareng-bareng, emak-emak sama emak-emak, kumpul berapa, potensi apa, diinventarisir mas. Itulah ilmu, itulah berjamaah. Saya cuma bahas materinya beliau aja. Nggak ada tambahan materi, yakin, sungguh-sungguh, ilmu, berjamaah. Ilmu itu apa? Termasuk memetakan potensi. Apa potensi kebaikan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja ini? Oh, packagingnya biar kami Jogja yang handle. Oh, produknya biar kami Jawa Timur yang pegang. Oh, ini sayur-sayurnya dan
proteinnya biar kami yang ini. Saya punya kenalan ini pengusaha beras, nggak usah beli berasnya. Saya bisa masak, kami bisa bikin dapur umum. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu barang, betul nggak? Ikan bandeng di Semarang itu banyak yang nganggur nggak? Nah, itu ada orang Semarang bisa ngumpulkan 10 ekor ikan bandeng. Nah, nyambung. Apa yang lupa? Energi apa yang dilupakan? Energi apa yang dilupakan? Sip ya. Jadi saya tanya lagi, terakhir, masih mau lanjut atau mau di cancel? Kemarin kan sudah zoom sama Bang EN. Saya ini datang ke sini validasi akhir. Dan saya tidak main-main. Kalau saya lihat antum betul-betul, saya lanjutkan. Kalau tidak, saya pindahkan kota. Banyak kota lain sudah nunggu. Ada satu kota yang sudah saya siapkan. Dan saya udah datang langsung ngecek ke kotanya itu. Kotanya kecil, tidak terkenal. Tunggu nanti tanggal mainnya. Pasca Jogja, kota itu yang saya pilih untuk sedekah akbar. Kalau antum tidak siap, saya langsung pindahkan ke sana. Di bulan yang sama. Bukan tidak siap sih, tidak mau. Tapi kalau lihat wajah-wajah antum nih, kayaknya mau lah. Coba tengok mukanya sini. Tengok dulu ketuanya. Lihat wajahnya nih. Wajah mau atau wajah tidak mau nih? Hah? Coba ngomong dulu. Setelah dengar penjelasan saya tadi, ayo apa tanggapannya? Bismillah. Nah, pegang. Allahu Akbar. Mau. Tanya yang lain mau enggak kalian gitu? Ayo ikuti. Jamaah. Ya. 1, 2, 3. Mau Kiai. Yo, siap support enggak? Mana kota-kota yang sebutkan? Mana kota mana sebutkan dulu. Di absen situ tulis. Di absen tulis. Tulis dibalik. Tanggung jawab, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Ya, tulis kota mana yang mau. Berapa kota? Ya, tulis. Satu-satu. Blora, oke. Berapa anak yatim yang mau dimuliakan? Berapa anak yatimnya? Nah, 200? 10 aja ya, 10 anak yatim aja ya. Enggak berapa gitu loh. Ntar kotanya dulu, kita lihat kotanya dulu. Berapa provinsi sini Mas? Berapa kabupaten kota? 78. 78 kabupaten? Ya, yang sudah terista 34. Hah? Yang sudah terista 34. Oke, yuk. Saya mau lihat dulu. Blora, Sragen. Mana Blora? Berapa orang Blora? 5, Pak. Ada. Mama mana Mama Blora? Oke. Sragen mana Sragen? Sragen mana? Oke. Oh, ini Sragen. Oke. Magetan mana Magetan? Semangat Magetan. Ponorogo mana Ponorogo? Oke. Klaten. Oke, Klaten. Malang. Oke. Boyolali mana? Masya Allah. Oke, Boyolali. Solo ikut juga. Semarang. Oke. Wah, Purwokerto. Kendal mana Kendal? Oke, ada orang Kendal ya. Kudus. Ada Kudus juga, satu orang. Ada paskasnya di sana? Ada makhluk hidup di sana? Purwokerto, oke. Wonosobo. Antum yang udah nyebut-nyebut sini dicatat, yang nyatat bukan Mas Yudi loh, yang malaikat ya. Antum bohong, antum tanggung jawab sama Allah.
Mana lagi yuk? Apalagi mana lagi? Jogja belum ada. Oh. Yang ada di sini yang lagi. Sukoharjo. Sukoharjo tuh mana? Kabupaten Sukoharjo. Daerah mana? Soloraya. Oh, oke. Apa Sukoharjo memang namanya? Kabupatennya Sukoharjo. Oh, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten mana lagi? Magetan. Jawa Timur belum? Oke. Udah? Oke, 17. Dah, sip. Ada lagi kabupaten yang ada di sini uang ini? Cukup ya semua ada 17 kabupaten ya. Tambah Jogja ada 5. Jadi 17 sampai 5 ada 22 kabupaten. 22 kabupaten kota. Nah, tinggal dibagi ya. Coba. Dengarkan kalimatnya. Tinggal dibagi, Kiai. Berarti itu sedekah akbar disuruh ke saya atau dia? Kamarnya dibagi tugasnya ya. Oke, benar, bagi tugas. Saya yang koordinir mereka semua, antum yang mimpin doa. Katanya bagi tugas, ayo. Nah, mau pilih mana? Hah? Ayo, udah enggak apa-apa. Sedekah akbar, Allahumma barik lana. Dah. Coba apa tanggapannya setelah tadi saya cerita panjang, ngomong sama teman-teman. Saya duduk dulu sebentar. Sudah mulai sore seperti itulah sedekah akbar. Teman-teman mungkin masih belum paham, termasuk saya. Sedekah akbar konsepnya seperti itu. Kadang kita terframing dengan ya tadi saya sendiri masa 15 M kecil, tapi ternyata ya melihat kemampuan kita Allah belum mungkin pantaskan kita karena memang perilaku kita dan sebagainya itu masih belum pantas untuk Allah berikan yang lebih. Tapi bukan berarti itu adalah sebuah keputusan, tapi itu sebuah peluang, sebuah tantangan. Jadi kesempatan yang luar biasa ini kita bisa di sini kumpul. Yuk, masih ada waktu untuk kita sama-sama. Jadi sedekah akbar itu adalah sebuah momen untuk kita bisa sedekah bersama, bergerak bersama. Jadi bergerak menggerakkan. Jadi tadi artinya nanti tanggal 9 ya untuk teman kami. Tanggal 9 itu hanyalah seremoni. Satu seremoni saja untuk acara sedekah akbar. Tapi untuk penerimaan atau pendistribusian manfaat itu akan nanti kita jalan terus. Kita tetap punya doa, ada 10.000 santri yang akan kita bahagiakan. Ya. Jadi yang tanggal 9 itu karena terbatasnya fasilitas tempat, sehingga kita kemarin putuskan dengan tim SJ Pusat untuk hanya menghadirkan 1.000 karena memang terbatas lokasi dan juga masih ada protokol COVID PKM, sehingga 1.000 saja yang dihadirkan di acara tanggal 9 Januari. Nah itu kami dari panitia ASI Jogja nge-push untuk mengamankan agar yang 1.000 itu segala kebutuhannya terpenuhi. Berarti kita masih punya PR berapa? 9.000. Nah 9.000 itu tadi sudah dijelaskan sangat dengan Kiai. Caranya adalah dengan model kita berbagi peran, berbagi kontribusi. Dan saya yakin itu sangat bisa. Ketika kita sudah yakin dengan apa yang saya tulis 4 hal tadi. Di awal-awal saya belum bisa merasakan itu. Jadi hanya yakin sungguh-sungguh, tapi ilmu terbatas, tidak didukung oleh semuanya. Ya hasilnya nggak maksimal. Nah kesempatan yang luar biasa ini kita mendapat pencerahan dari Kiai. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan sebuah momentum
untuk kita sama-sama bergerak dengan potensi masing-masing di setiap wilayah untuk memberikan yang terbaik bagi para santri yatim dan penghafal Quran. Gimana Bapak Ibu? Sudah ada kejelasan? Siap ya? Oke, nanti kita atur dengan wakil pengasuh 3J untuk strategi-strategi lebih lanjut agar nanti doa misi kita 10.000 santri yang kita bahagiakan itu bisa kita segera penuhi setelah tanggal 9. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu Kiai dilanjut lagi. Oh, ampun ya. Belum makamnya Kiai. Coba lihat jalan sekarang udah bagus. Mau duduk di situ ini pakai belok-belok dulu. Banyak gaya. Ya, saya. BTN, bocah tua nakal. Sekarang BTN juga barisan taubatan nasuh. Tepuk tangan untuk nasuh. Saya lagi ngajarkan apa sama teman-teman? Lagi ngajarin sesuatu hal yang dasar, basic. Tadi waktu dengar 15M, saya wajah butek semua. Begitu dibilang 10.000 anak yatim, segera di wajahnya. Fokusnya bukan sama uangnya, tapi sama manusianya. Maka PR panjenengan habis ini, sebelum nanti bergerak, minta doa sama orang tua. Itulah jimatnya sedekah akbar. Saya nggak punya uang, nggak terkenal, nggak dikenal, nggak punya apa-apa. Saya matur ke ibu kandung saya. Saya datang ke orang tua kandung saya. Ma, abang mau bikin acara memuliakan anak yatim sedekah akbar. 1.000 orang, ma, abang nggak punya duit. Tolong doakan iman ya. Mama saya langsung usap kepala saya, langsung doakan. Insya Allah dimudahkan Allah. Itulah terbuka pintu rezeki. Antum-antum yang masih punya orang tua ada di sini? Minta doa ya sama orang tuanya ya. Bawa hadiah. Muliakan betul orang tua. Mumpung masih hidup, nanti antum baru tahu kayak saya nih. Orang tua udah ada, mama udah ada, apa ayah udah ada. Saya pernah cerita kemarin kan, saya pergi ke Lampung. Anak-anak saya beli anggur. Pulang dari beli anggur mereka saya nangis. Kenapa? Karena ayah saya sudah meninggal. Dulu waktu ayah saya masih hidup, ayah saya suka makan anggur. Tapi saya tidak punya uang untuk belikannya. Uangnya tidak ada, ayahnya ada. Sekarang uangnya ada, ayahnya yang tidak ada. Antum datang matur ke orang tua, Bu, apa pangestunipun, nyuwun pangestu Bu, kulo, nah, sampaikan hajatnya. Ini, pengen jadi bagian Bu, doakan Bu. Semoga ini diridhoi Allah. Kulo ya niatnya buat ibu, buat bapak almarhum panjenengan. Bohong kalau antum ndak ditolong Allah. Jadi bagaimana menjemput keajaiban itu? Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang niat, pasang azam. Saya yakin, percayalah. Ditolong Allah enggak? Ditolong Allah enggak kira-kira? Acara ini ditolong Allah enggak? Pasti. Ada enggak orang-orang baik nanti yang dihadirkan Allah? Pasti banyak. Tapi kita harus kirim sinyal juga sama Allah, sinyal-sinyal kesungguhan. Ini baru internal Paskas. Komunitas-komunitas lain yang kira-kira mau bergabung, ada enggak? Ada enggak? Banyak. Banyak yang mau bantu, yakin saya. Asal antum buka hati lapang-lapang, lebar-lebar, datang ke orang tua. Maka sekarang saya minta per kota kumpul. Antum doa aja per kota masing-masing. Sama lakukan 2 hal. Saya minta ya, per kota masing-masing habis ini kumpul 10-15 menit. Antum berdoa di masing-masing dengan kotanya. Saling meminta maaf.
dan saling berterima kasih. Dua aja. Ada orang-orang yang mungkin di kota antum itu yang menjadi wasilah antum ada di sini. Sebelum antum kumpul saya mau tanya dulu, teman-teman, jawab jujur. Di luar sana, ada ndak orang-orang yang lebih soleh daripada kita? Ada ndak orang-orang yang lebih taat kepada Allah daripada kita? Ada ndak orang-orang yang hatinya lebih ikhlas daripada kita? Ada ndak orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita? Ada ndak orang yang amal solehnya jauh lebih berkualitas daripada kita di luar sana? Pertanyaannya, kenapa kita yang dipilih Allah untuk terlibat di sini? Kenapa kita yang dipilih Allah untuk ikut hadir di sini? Karena Allah sayang sama kita. Allah hadirkan orang-orang yang satu kota sama antum, yang membersamai antum. Maka saya minta temui orang itu yang mengajak antum ada di sini. Bisa jadi itu cara Allah untuk nyapa antum. Bilang dua hal saja sama dia, bilang terima kasih sama minta maaf. Jangan-jangan antar kota belum kompak karena ada hati yang masih beririsan. Di sini saya minta antum pulang dari sini los, selesaikan. Antum datangin komandan antum masing-masing, bilang terima kasih sama minta maaf. Ayo silakan sekarang. Datangi komandan-komandan antum, datangi orang-orang di kota antum masing-masing, bilang terima kasih sama minta maaf. Ayo datangi. Sekarang. Kumpul per kota langsung, kumpul per kota. Mana Solo kumpul sama Solo, yang akhwat sama akhwat. Ayo kumpul masing-masing per kota. Duduk bareng-bareng. Apa yang mau antum kontribusikan per kota? Silakan. Ayo datangi semuanya, datangi temannya, bilang terima kasih dan minta maaf. Ayo cari temannya. Langsung kumpul per kota, per zona, kalau bisa, kalau ada dan kalau memungkinkan. Duduk lesehan pun tidak ada masalah. Di pojok sini, kota mana? Ayo silakan. Jogja di mana? Jogja ikhwan, Jogja akhwat. Boleh di luar, boleh di mana? Silakan. Kumpul per kota, per titik. Ayo. Nanti hasil rembuannya lapor ke Mas Yudi dan Mas Sasongko. Kota antum mau ngasih apa? Kota antum mau gerak apa? Monggo. Sragen sama Sragen, Blora sama Blora, Magetan sama Magetan, Ponorogo kumpul sama Ponorogo, Klaten sama Klaten, Malang kumpul sama Malang. Ayo. Boyolali. Ayo gerak. Solo kumpul sama Solo, Semarang kumpul sama Semarang, Kendal sama Kendal, Kudus, Purwokerto, Wonosobo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Magelang, Sukoharjo, Trenggalek. Kumpul per kota, ayo. Nanti poin-poin kesepakatan per kota dikumpulkan ke Mas Yudi dan Mas Sasongko. PR pertama minta maaf dan terima kasih dulu. Pulang ke rumah nanti telepon orang tua, minta ridhonya, minta ridho orang tua antum. Apakah yang masih muslim atau yang mungkin belum Islam, minta ridhonya, minta doanya. Ayo. Per kota, ada waktu 15 menit, silakan. Ayo, kumpul per kota. Boyolali di situ di tengah. Boyolali, Jogja kumpul sama Jogja, boleh di luar, boleh di tengah. Kumpul di pojok sini boleh juga. Mana tadi Sragen? Ayo kumpul sama Sragen sini sama Kikus Nadi. Ayo kumpul. Magetan mana? Ponorogo. Saling meminta maaf dulu sebelum kumpul. Jangan kumpul langsung. Antum terima kasih dan minta maaf. Mungkin ada salah selama ini. Ayo. Monggo, dirapatkan aja kursinya, duduk bareng-bareng. Mau kontribusi apa nanti catat, lalu tumpuk tengah, kasih ke Mas Yudi. 10.000 kalau Allah izinkan. Kalau enggak pun dia enggak apa-apa. Yuk silakan kumpul. Sedekah akbar, bukan infak akbar.
Bisa jadi 15 miliar itu valuasinya. Kalau dirupiahkan senilai 15 miliar bahkan lebih mungkin. Jangan fokus sama 15 M-nya. Anak yatim yang mau dimuliakan itu yang antum fokuskan. Ayo kumpul silakan, Solo sama Solo. Duduk bareng-bareng yuk perkota. Ucapkan terima kasih sama orang yang udah ngajak antum. Siapa yang ngajak antum ada di Paskas ini yang ngajak antum, cari orangnya, bilang terima kasih. Minta maaf. Yang ngajak saya Ya. Sama-sama. Iya aku. Kawan belum bisa mana Zat. Nggih. Kita doa beliau juga ya. Bismillah. Semarang, gerak. Gerak Semarang ya. Bismillah. Zul. Gerak Zul. Ini yang ngajaknya Ustadz Mukhtar. Ustadz Mukhtarnya udah meninggal, jadi ke saya. Oke. Ayah saya ke Pontianak hari ini. Masya Allah. Sama anak saya yang pertama. Jadi saya sama istri bayi. Maaf, sedang dalam perbaikan. Mantap. Bismillah ya Semarang ya, kumpul ya Semarang. Bismillah. Yuk, monggo. Kendal, yuk. Kumpul dulu masing-masing kota. Sama-sama wa iyyakum. Bismillah, gerak. Gerak semuanya gerak. Dah, bismillah. Tahun nggak ketemu. Makasih ya Tat ya. Sama-sama. Tiap hari udah nemenin. Siap. Ayo kumpul. Minta maaf. Bilang terima kasih. Apa komitmennya? Apa yang mau kita kasih? Tanggal 9 Januari. Tanggal berapa? 9 itu At-Taubah. Nanti distribusinya diatur teknisnya. Mau minggu kedua Jawa Timur, minggu ketiga Jawa Tengah, minggu keempat Jogja, Jatim, monggo diatur lah itu teknis. Nanti hasil resume per kota dikumpulkan dengan Mas Yudi dan Mas Sasongko. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Habis ini kumpul lagi, duduk bareng-bareng. Kalau sudah selesai peluk-pelukannya dan doa-doanya, habis ini saya serahkan acaranya kepada Mas Sasongko Jatim. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila kita sampai hari Selasa. Masya Allah, mantap. Bismillah ya. Ada ibunya. Iya, makanya saya mau nemuin. Ya. Di mana? Mari. Bah, saya izin nemuin orang tuanya Bang Rizal sebentar ya. Antum silakan rapat. Monggo dulu rapat ya. Nanti saya masih di sini kok, aman. Izin, Bah. Ini ibunya Bang, ibu mertuanya Bang Rizal Armada, masih non muslim, ada rencana mau masuk Islam, mau saya temui. Doakan, Bah ya.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, yuk yang teman-teman masih ada di luar kita masuk dan kembali ke tempat duduk masing-masing, kita lanjutkan acaranya. Yuk teman-teman masuk lagi, kembali ke tempat duduk masing-masing. Yuk teman-teman, Jogja. Kemudian yang kota-kota lain yang masih di luar bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan
mengkalkulasi komitmen dari masing-masing kota kabupaten yang hadir pada saat ini, dan nanti ini pun akan kita share lagi ke markas besar 3J untuk kota-kota yang belum hadir, nanti akan ikut dalam komitmen ini juga. Ini adalah bukan target tetapi bagian dari doa. Tadi sudah Kiai sampaikan bahwa fokus kita adalah berapa jumlah anak yatim menghafal Quran yang kita mau layani, bahagiakan, dan muliakan. 3M. Jadi fokus kita adalah berapa yang kita bisa layani, bahagiakan, dan muliakan. Di sini sudah langsung yang nomor 8 nulis sendiri. Jadi saya minta perwakilan dari masing-masing kota, saya panggil, nanti silahkan tulis sendiri, karena nanti supaya tanggung di dunia, jawab di ya. Bismillah, insya Allah Allah akan mampukan. Kenapa kita harus takut terhadap kemiskinan? Karena kita hamba dari yang maha kaya. Oke, Blora, silakan berapa jumlah anak yatim penghafal Quran yang mau dibahagiakan? Silakan bisa ditulis. Sudah? Belum? Siap. Seragen. Silakan Seragen. Mau berapa anak yatim dan penghafal Quran yang mau dimuliakan? Masya Allah, kiainya sendiri. Allahu Akbar. 500. Magetan. Tepuk tangan buat Seragen Magetan. Monggo Bunda Sri. Bismillah. 200. Tepuk tangan. 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ponorogo. Saya tonton. $150. Bismillahirrahmanirrahim. Klaten. $150. Bismillahirrahmanirrahim. Malang. $100. Bismillahirrahmanirrahim. Boyolali. Boyolali. Mana Boyolali? Yang mewakili? Lompat dulu. Silakan. Boyolali. Ya. Masya Allah. 150. Bismillahirrahmanirrahim. Semarang. Tarik. Oke, Kendal. $100. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus. $150. Allahu Akbar. Purwokerto. Lagi telepon ya. Ya lagi telepon. Wonosobo.
Bismillah 150 Magelang. Ada program Magelang? Oh. Ya nggak apa-apa program aja. Purwokerto. Oh iya iya iya. Silakan silakan. Yo. Magelang. Orang aja, borong. Ya. 100. Bismillahirrahmanirrahim. Sukoharjo. Mana tadi Sukoharjo? Masuk Solo Raya? Masuk Solo Raya. Masuk Solo Raya. Oke, 1000 termasuk Sukoharjo. Trenggalek. Set. Bismillahirrahmanirrahim 150. Dan Lurah, Masya Allah. Bismillah 100 Lurah. Tinggal nunggu Purwokerto. DIY kurangannya. Amin, Allah Akbar. Ya, jadi kalau ini ada dihitung DIY berapa? Kurangannya. Tinggal isi kurangannya aja. Allah. Takbir. Allah. Nah, itu yang kencang itu yang paling banyak dapatnya dia. Ya. Ya, jadi alhamdulillah tolong dijumlahkan dari yang sudah ada, tolong dijumlahkan. Berapa? Semarang? Oh, ini Semarang. Ditutup Semarang alhamdulillah. Purwokerto. Ya. Ini Semarang dulu. 200. Allahu Akbar. Akbar. Purwokerto 4000. 150. Ini DP aja. Purwokerto 150 itu DP-nya. Ya, tolong dijumlahkan. Berapa? 3450. Jadi bismillah, dari 10.000 santri yang akan kita bahagiakan dan muliakan, untuk dari di luar Jogja, ya sementara klasemen sementara ada 3.450 santri yang insya Allah akan dibahagiakan, muliakan, sehingga kurangannya kurang lebih 6.550 itu akan ditambahkan, insya Allah ditutupi oleh Jogja. Amin. Ya. Allah. Ya. Sekali lagi Allah Maha Kaya. Jadi nanti skemanya kita sudah tentukan kurang lebih nanti satu paketnya itu 1.500.000. 1.500.000 produknya apa saja nanti kita akan siapkan. Dan kita akan buatkan nanti sedekah akbar yang di kota masing-masing yang siap nanti untuk event distribusinya, kita buatkan juga untuk seremonialnya pendistribusian, sehingga semuanya bukan hanya sebagai charity, bukan hanya putus hanya kasih pergi hit and run, bukan itu. Tapi kita untuk menjadikan sekarang ini sedekah akbar ada M berikutnya. Dulunya cuma melayani, membahagiakan, memuliakan. Tapi ada tambah 2M lagi. Kenapa ini di wilayah 3J? Supaya mengedukasi dan menginspirasi. Ya, Rasulullah bersabda, "Mandala ala khairun falahu mislu ajrin fa'ilihi." Barang siapa yang memang nanti dia menjadi pendukung, mengawali, yang menginspirasi sebuah kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sama tanpa mengurangi dari yang melakukan.
Nah, maka inilah yang menjadi pedoman kita supaya yang masing-masing kota ini, saya yakin nanti dalam perjalanan akan terus bertambah. Kemarin baru ada yang coba 50 dulu Ustaz, mudah-mudahan nanti bisa, nggak lama nambah. Ya, ini baru DP. Nah, kenapa? Tadi saya yakin kecepatan itu karena mindsetnya semakin banyak santri yang terbahagiakan, terlayani, Allah turunkan pertolongan-pertolongan itu. Dan siap-siap Allah juga siapkan hadiah untuk kita masing-masing. Karena apa tadi? Allah sayang sama kita. Kenapa Allah sayang sama kita? Karena Allah tahu kita butuh pertolongan. Maka kita sendiri kadang-kadang lalai lupa bahwa kita ini butuh ditolong. Tapi karena kita KTP, apa KTP? Karena terlalu pintar, maka justru seolah-olah mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Lupa kalau kita punya Allah yang maha kuasa, yang maha hebat. Nah ini untuk sementara. Nanti insya Allah kita akan share juga ke yang lain yang belum sempat hadir. Karena untuk wilayah Jawa Timur mentok, Banyuwangi, sama Jawa Tengah mentok, Banjarnegara, kemudian senanya Banjarnegara itu mana? Cilacap, kemudian Tegal, Brebes belum hadir. Ya, mudah-mudahan nanti kita di grup bisa koordinasi lebih intens. Dan jangan sungkan-sungkan komandan-komandan, nanti di grup jangan sungkan-sungkan untuk dikoreksi. Minimal nambah 0 nggak apa-apa. Minimal nambah 0 nggak apa-apa. Tapi di awas kalau di depan ya. Malah ngurangin 0 nanti ya. Gelinding malah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rentetan acara H-26 Rotu Sedekah Akbar Indonesia Jogja 2022 sudah terselenggarakan. Untuk acara selanjutnya adalah acara apa namanya Bu? Kebetulan juga makan sudah disiapkan oleh teman-teman di luar. Insyaallah untuk acara selanjutnya ini acara sudah kita selesaikan semua. Baik, alhamdulillah rentetan acara sudah kita selesaikan semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita hari ini jauh-jauh dari Jogja, dari Jawa Timur, dari berbagai macam pelosok kota yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan di Jogja ini, semoga betul-betul menjadikan mengalir pahalanya untuk orang tua kita. Dan juga semoga setiap langkah kita hadir di sini juga menjadi penghapus atas dosa-dosa kita di masa lalu. Ya. Dan sebagai penutup, alangkah lebih baik kalau ditutup oleh doa. Kita mau berdoa, mau ya di luar kita masuk sebentar. Saya nanti memberikan doa. Mbak Inul yang memberi doa. Sama Ustaz dulu, Ustaz yang buka, Mbak Inul dan sama saya. Tiga doa berlapis-lapis. Oke, yang masuk dulu semuanya tolong. Kita mau doa semuanya. Panitia juga yang di luar, mohon semuanya masuk.
Tafadhal Ustaz. Mohon semuanya saya minta kekhusyuan dan kerendahan hati untuk memohon Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حمدا وجعله ويكافئ ويزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات وإنك أنت يا الله سميع كريم مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Amin, amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شهد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. Amin. حمدا للشاكرين حمدا للعالمين حمدا يكافئ مزيدا. Amin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Amin. اللهم اجعلنا يا الله من جمعياتنا waj'alna ya Allah minat tawwabin. Amin ya Rabb. Waj'alna ya Allah minal mutatahhirin. Amin ya Allah. Waj'alna ya Allah min jam'iyya muzalan mubarakan bisalamatul amin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Antu salli ala sayyidina Muhammadin sirr hayatil wujud. Antu salli ala sayyidina Muhammadin الوجود والصبر العظم لكل موجود صلاة تصد في قلب الإيمان وتحفظنا القرآن يا الله وتحفظنا القرآن وتحفظنا القرآن وتحفظنا الجنة ونور النعيم وارتضيت وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في جمعياتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حياتنا وحياة طيبة وموتا وحسن خاتمة برحمتك يا اللهم ربنا في الدنيا حسنة
Wallahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utlub bina ya latif ya alim ya khabir. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ijabatul qaul Fatihah. Amin. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina Anta Tawwabur Rahim. Ya Allah, terima amal soleh kami semua ya Allah. Jadikan amal soleh ini amal yang Engkau ridhoi dan Engkau terima ya Allah. Semoga Engkau berkenan untuk mengalirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Dan mudah-mudahan sekecil apapun niat baik ini ya Allah, Engkau terima sebagai wasilah penggugur semua dosa-dosa kami di masa lalu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan sama-sama bersolawat bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Ulang dari pertama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan pulang kita dari sini, kita pasang niat, pasang azam. Kenapa ditutup dengan sholawat? Kita luruskan niat, bersihkan hati. Kita pengen lakukan ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan sama-sama. Kalaupun nanti yang dicatat ini tidak tercapai, niatnya sudah terwujud. Apapun yang dicatat ini bisa jadi Allah lebihkan juga. Amin. Sangat mudah bagi Allah untuk melebihkannya. Mudah tidak bagi Allah? Ya. Kita minta sama Allah supaya ini jadi kenyataan. Kita diizinkan Allah untuk ambil bagian. Kita diizinkan Allah untuk terlibat, memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran di kota masing-masing. Barakallahu fikum, berkah selalu. Sedekah akbar Indonesia, semua bisa sedekah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jazakumullah khairan. Terima kasih Mas Sasongko, terima kasih untuk semua tamu hadirin yang datang. Barakallahu fikum, berkah selalu. Ada Abah, ada Ki Kusnadi dan semua tim. Jazakumullah khairan, barakallah. Hatur nuhun, terima kasih. Matur suwun sangat, matur nuhun ingkang kathah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SOP makan. Makan kan? Pimpin makan. SOP makan.
Baik, Bapak dan Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara kegiatan ini alhamdulillah sudah terselesaikan, alhamdulillah sudah rampung. Semoga semua kegiatan kita hari ini selagi Allah terima sebagai amal soleh bagi kita semua, dan pahalanya mengalir buat orang tua kita dan dihapuskan dari dosa kita. Baik, Bapak dan Ibu, insyaallah setelah ini adalah acaranya makan, karena makan sudah digelar, sudah disiapkan dari tadi jam 11. Sholat dulu ya? Ya, makan dulu. Sholat. Ya, masuk. Sholat. Sudah masuk? Sholat kurang 5 menit pas sholat masuk. Untuk bapak-bapak sholatnya di masjid atau di aula, di khusus di tempat sholat buat bapak-bapak di lantai 3. Ya. Arahnya adalah nanti belok ke kanan, naik lift. Ini 1 lantai ke atas, terus belok kanan lagi. Ya. Baik, kanan lagi nanti ada di sana tempat sholat yang cukup luas, insya Allah 200 orang cukup. Nggak ada tangga gak? Tempat wudhunya juga insya Allah ada sekitar 20 sampai 30 tempat wudhu, insya Allah sudah ada di sana. Kemudian untuk ibu-ibu sebelah kiri, ya sebelah kiri, dekat juga sama di tempat wudhunya juga ada tempat sholatnya juga. Oke, seperti itu. Marilah kita tutup forum ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selagi saya mohon maaf mewakili teman-teman panitia atas segala kekurangan penyambutan dan jamuan Bapak dan Ibu semuanya, mohon dimaafkan atas kekurangan kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia. Masya Allah luar biasa, tadi malam beberapa hari yang lalu sudah mulai siap-siap tadi malam lembur. Ibu-ibu juga ikut terlibat. Ucapkan terima kasih dan sekali lagi terima kasih pada semua yang sudah hadir jauh-jauh di kebanggaan kehormatan baik kami semua. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum bubar kita ambil berkah doa makan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah apa yang kita makan, kita minum nanti menjadi energi untuk beramal soleh. Amin. Jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Jadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan juga keistiqomahan. Dan bagi Sayyidul Bait yang menyiapkan makanan dan segala prasarananya, mudah-mudahan Kau karuniakan keluarga-keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan diijabah semua hajat hidupnya, dikaruniakan putra-putri soleh-solehah hafizul Quran. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, silakan bisa mengambil wudu dan sholat, dan yang mungkin yang tidak sedang sholat bisa langsung menuju tempat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebersihan sekali lagi, datang bersih, pulang juga bersih. Semua sampah dibawa sendiri, di luar ada tempat sampah.